Alhamdulillahirabbil alamin arsalna rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Buat langkah pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat Allah kita diberi kesempatan menghadiri acara seminar penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah di lingkungan SDN 10 Lambung Bukit. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Herman SPD, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan rekan-rekan majelis guru teman sejawat kita. Baiklah, pada saat ini, alhamdulillah di cuaca yang sangat sejuk ini, pagi menjelang siang, jadi kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebelum kita memulai pelaksanaan acara seminar penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah, marilah kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Pagi menjelang siang ini kita masih diberi rahmat, nikmat, sehingga dapat hadir dan berkumpul di ruangan sederhana ini. Kemudian salam kita hadiahkan kepada kita Nabi SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran sini dan juga ikut menunjang kegiatan calon guru penggerak aksi Natal modul 14 dengan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah di SD Negeri 10 Lambung Bukit. Kemudian saya juga mengucapkan dan cukup bangga dengan saudari Adrina yang telah melangkah selangkah dari kita untuk menuju guru penggerak. Dan kami akan sekolah juga berharap kepada Bapak Ibu agar ikut program pemerintah ini guru penggerak. Karena di guru penggerak ini kita mendapatkan ilmu-ilmu, mengembangkan materi-materi apa yang ada dan apa yang kita sampaikan ke siswa kita, sehingga nanti dalam pemahamannya atau pendapat nanti kita dengan ada tadi budaya positif, sehingga kita berbagi. Jadi kalau Ina ada ilmu baru, sebarkan ke kawan-kawan sejawat, sehingga kawan-kawan bisa menyebarkan ke siswa. Kemudian kami juga berharap kepada Bapak Ibu semuanya saat pelaksanaan seminar ini tentu kita saling berbagi. Jadi ilmu yang ada di Ina awak ambil, adolon awak sampaikan, sehingga saling mengisi. Tidak ada yang guru lemah, guru rendah, kita sama. Cuma itu dari kami berharap kita ikuti acara ini dengan sampai selesai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam mengikuti acara ini. Terima kasih kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau kita lihat dari judul yang terlihat di slide kita ini, kita sebagai insan pendidikan tentu harus menciptakan budaya positif di tengah-tengah sekolah kita. Kita tahu budaya adalah berasal dari bahasa budi dan daya. Jadi kebiasaan, artinya kebiasaan. Kebiasaan di sini adalah kebiasaan baik yang berpihak kepada siswa
yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita kepo, kita ingin lebih dalam tentang materi ini, kita sambut kehadiran rekan sejawat kita, moderator kita. Saya sebagai moderator pada saat ini, ya sambut rekan sejawat kita, yakni pemateri kita pada hari ini, yaitu Adrida Mutiana Rosti. Kepada Adrida Mutiana Rosti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa dalam ruang kolaborasi di mana kita akan memahami bagaimana budaya positif nantinya. Tapi tidak lupa pula kita berpuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul menghadiri kegiatan hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Herman SPD yang telah meluangkan waktu beliau dan memberikan ruang kepada saya untuk menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah SDN 10 Lampung Bukit. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 10 Lampung Bukit yang bersedia meluangkan waktunya untuk bisa kita berkolaborasi, berbagi ilmu tentang pemahaman budaya positif ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, tolong angkat tangannya ke atas. Ke atas. Nah, berarti kita paham ya. Kita mulai ke atas, ke samping, ke atas, ke depan, ke samping, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, putar, 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 stop, 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 putar, 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 pegang hidung, putar, 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 pegang dahi. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan, sudah ikut ice breakingnya. Di sini Bapak Ibu, kita memahami ada teman-teman kita yang ketika dikatakan putar-putar pegang dahi, ternyata pegang dahu. Ini membuktikan bahwa anak-anak kita ini ada gaya belajar yang berbeda. Salah satunya itu anak kita suka mendengarkan. Ada yang pas didengarkan, oh pas. Nah bilang stop, ya dia stop, tidak bergerak. Meskipun yang terlihat bergerak. Ini membuktikan gaya belajar siswa kita ada yang visual. Visual itu artinya mendengarkan. Visual artinya melihat. Nah, lalu ada juga teman kita yang ketika kita suruh bergerak, tetapi mengikuti dengan apa yang kita ucapkan. Berarti dia audio. Nah, juga ada kinestetik atau gerakan. Anak itu suka dengan gerakan. Ketika kita bergerak di depan, dia paham. Ketika kita melakukan praktek, anak lebih paham ketika kita berbicara. Nah, yang terakhir itu anak kita ini memiliki gaya belajar membaca dan menulis. Pasti ada anak-anak Bapak Ibu semuanya suka membaca dan menulis. Nah, tapi sekarang kita berkaitan dengan budaya positif. Ini nanti akan berkaitan bagaimana kita mengolah gaya belajar kita agar dapat memfasilitaskan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu video terlebih dahulu. Fajar Kurniawan, siswa kelas 11 SMK Satuan Bilangan Cimahi telah mendatangi kantor polisi Polsek Selama bersama dengan kedua orang tuanya. Kepada polisi, siswa jurusan listrik ini melaporkan guru bahasa, yakni Kumalasari, atas penganiayaan yang mengakibatkan luka di pelipis tangan. Dalam keterangan di depan polisi, Fajar warga desa Mampung Kecamatan Cimahi ini mengaku telah dilempar hati sekali oleh guru wanita.
dirinya hanya bercanda dengan teman sebangku tentang salah satu jenis batu api. Bicara dianggap wajar mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya sehingga sang guru pun marah dan melempar penghapus kayu dan menilai politik kawan wajahnya hingga berdarah. Bapak Ibu, kita sudah lihat videonya. Lalu, apakah kegiatan ini pasti pernah kita rasakan? Tidak tersengaja kita mencubit anak kita, menghukum mereka berlari ke lapangan atau berdiri di sudut kelas. Nah, ini pasti pernah kita lakukan, termasuk diri saya sendiri. Bapak Ibu semuanya, maka perlulah kita membangun budaya positif. Apa yang melatar belakangi budaya positif ini, yaitu suasana positif. Apa itu suasana positif? Suasana yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, karena adanya suasana positif, murid dan guru akan menentukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa adanya satu beban, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Ketika beban itu kita berikan ancaman kepada siswa, kita berikan hukuman, itulah bukanlah lagi menjadi budaya positif, suasana positif bagi siswa kita. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi anak murid kita, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya atau intelektualnya saja, tapi juga ada dari lingkungannya. Kita tidak harap anak kita ini sekedar pintar saja, tetapi juga memiliki budi pekerti yang bagus. Paham ketika kita memberikan aturan-aturan, siswa kita paham bahwa yang dilakukannya ialah merupakan kesalahan, indisipliner. Nah, lalu apa ya budaya positif tadi? Seperti yang disampaikan oleh Bu Elniza, budaya dan kata positif. Budaya adalah kebiasaan. Kata positif berarti kebaikan. Berarti apa itu budaya positif? Adalah nilai-nilai, kebaikan-kebaikan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Berarti selama ini kita tidak berpihak kepada murid? Tidak. Bukan seperti itu. Nah, agar murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika siswa kita melakukan indisipliner atau kesalahan disiplin, dia menyadari, oh saya salah di sini. Nah, ketika siswa kita salah, lakukan pendekatan diri kita kepada siswa kita. Nah, selanjutnya, lalu apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara kita dan siswa kita. Ketika siswa kita, oh, nang raja PR, nanti ibu hukum ya, bersihkan WC. Apakah seperti itu? Nah, seperti itu bukanlah disiplin positif. Kita lakukan tanya jawab kepada anak kita. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia mencontek? Mereka pasti memiliki alasan-alasan tertentu. Sekali dua kali kita tegur, tidak juga ada perubahan. Berarti kita perlu melakukan pendekatan. Nah, ketika siswa kita melakukan kesalahan, coba tanyakan, kenapa ibu panggil ya? Coba tanyakan ke dirinya. Oh, 3 hari kok terlambat, Bu? Oh, kemarin saya pas ujian matematika mencontek, Bu. Pasti dia sadar dengan kesalahannya. Nah, lalu lakukan pendekatan. Lalu kalau seandainya terjadi seperti itu, apakah itu bagus untuk diri kita? Atau seandainya kayak siswa kita panggil-panggil nama orang tua, oh, bertengkar dia, cubit dia. Apakah tindakan itu benar? Apakah tidak ada lagi tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, seperti itu kira-kira. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi diri dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid
memiliki rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dia tahu kesalahannya, lalu apa yang harus dia lakukan terhadap kesalahannya untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, lalu apa yang diharapkan dari disiplin positif? Tentunya melahirkan sikap-sikap ketika dia bicara, oh kenapa anak ibu panggil tahu deh? Dia merasa dirinya secara mandiri, dia bahkan merasa salah muku kena tegur-tegur. Habis itu kena panggil, pasti dia akan merasa, oh saya karena terlambat ya bu 3 hari ini. Ini akan menumbuhkan nilai bertanggung jawab, mandiri, beserta jujur. Nah, di sini kita juga sudah nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini dinyanyikan. Kalau bisa tiap pagi Bapak Ibu kita nyanyikan. Ini pernah saya dengarkan nyanyinya di video-video di YouTube seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yuk kita nyanyi semuanya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini kita lakukan pembiasaan kepada anak kita tiap paginya nanti Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai ini secara tidak langsung nantinya setelah kita melakukan disiplin positif akan terbentuk oleh siswa kita. Nah, lalu bagaimana cara melakukan disiplin positif? Langkah pertamanya yaitu membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini sudah saya lakukan di kelas. Ini siswa saya suruh anak-anak ibu untuk mendisiplinkan diri kita. Apa yang anak ibu perlukan untuk dicatat, untuk menjadi peraturan atau kesepakatan kelas kita. Nah kelas kita dibuatlah, dicatat secara mandiri oleh mereka. Habis itu ditempel. Nah, ini proses menempelnya. Nah, ini pendapat mereka, apa kesalahan anak ibu yang perlu diperbaiki. Nah, ini datang dari mereka, bukan dari saya, tapi dari siswa. Lalu, nah ini dilakukan pengulasan disiplin karena kesepakatan kelas itu. Karena tulisannya kurang jelas, kita tulis. Yang pertama saya lihat anak-anak kita itu banyak menulis datang ke sekolah sebelum jam pukul 7. Oke, kita tulis. Berpakaian rapi, tidak buang sampah sembarangan, tidak mencontek, tidak menjahili teman, bertengkar, berbicara saat PBM berlangsung. Diawali dan diakhiri pembelajaran dengan berdoa. Memakai pakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saling menghargai antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Bertanggung jawab dengan piket. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Mengerjakan tugas PR yang diberikan tepat waktu, selalu hadir jika ingin izin beritahu guru. Nah, ini datangnya dari siswa. Dia katanya, oh bu, saya sering terlambat, makanya dibuatnya datang sebelum jam 7. Nah, seperti ini yang dilakukan, yang mencatat berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini isi rahmat yang bukti. Padahal dia yang sering memakai baju yang salah. Maka kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang telah mereka lakukan untuk mendisiplinkan diri mereka. Nah, setelah tersebut dibukit, maka kita buatlah kata atau kalimat sederhana untuk bisa dipahami oleh siswa kita. Seperti berdoa, disiplin waktu,
kerapian, kebersihan, tanggung jawab, saling menghargai, tertib, jujur, dan percaya diri. Lalu kita tempelkan di kelas. Nah, ini datangnya dari siswa dan berkolaborasi dengan gurunya. Maka kesepakatan kelas tidak lagi lahir dari guru. Nih, selama ini Bapak Ibu juga sudah melakukan kesepakatan kelas, tetapi lahirnya dari kita. Anak Ibu nggak boleh masuk jam 7 dong. Nah, seperti itu kan. Tapi ini sekarang lahir dari siswa. Kita langsung berkolaborasi dengan siswa. Maka ketika mereka melakukan indisipliner, mereka menyadari bahwa itu telah mereka buat sendiri. Nah, selanjutnya, setelah melakukan kesepakatan kelas, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu harus dimiliki, nggak bisa satu aja atau dua saja. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau supervisan. Apa itu? Contoh, anak Bapak Ibu sering tidur, mengantuk. Nah, tidur itu Bapak Ibu termasuk kebutuhan bertahan hidup kita. Anak kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia melakukan, dia kurang perhatian, bisa jadi anak kita kurang kasih sayang dari kita atau dari orang tuanya. Maka dia membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Anak-anak kalau kita kasih tugas, tapi tidak kita kasih nilai, apa katanya? Karajuan sama senyum, tidak jadi nilai doh. Nah, maka harus ada penguasaan, rewardnya kita. Atau dia ketika menunjuk diberikan, oh bagus. Anak ibu yang lain ikuti ya. Nah, seperti itu. Nah, anak kita juga memiliki kebebasan. Kebebasan itu apa? Ketika dia belajar olahraga, dia bahagia mana dari belajar di kelas? Mana lebih bahagia? Di luar kelas, dia bahagia dengan olahraga. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya adalah kebebasan. Dibebaskan dia bergerak. Nah, maka kita harus melakukan penuntunlah kita jadinya. Atau freedom namanya ya, kebebasan. Lalu kesenangan. Selama ini Bapak Ibu kita ngajar, setelah mengasih materi kita kasih latihan, kasih materi kita kasih latihan. Coba sekali-sekali kita kasih dia kesenangan, seperti mengasihkan ice breaking atau melakukan permainan, tetapi tidak meninggalkan pembelajaran. Ice breaking kan juga tidak apa-apa ya, waktunya cuma palingan 5 menit atau 10 menit, tidak akan meninggalkan pembelajaran rasanya walaupun tidak berkaitan. Nah, kasih game pakai aplikasi Quizzes yang sudah diajarkan oleh Pak Sony. Itu kan akan membahagiakan anak kita ketika lihat HP-nya berjalan, bergerak. Ini membuktikan bahwa itu kebutuhan pokok, sama kayak kita makan nasi. Ini sama dengan kebutuhan pokok. Nah, ketika kebutuhannya ini tidak terlaksana, tidak tersalurkan dengan baik, maka ketika itu seperti kebebasan, bina lah di luar, awak ngari leh, putar-putar lari. Nah, ini menjadi indisipliner, tidak disiplin mereka laginya. Maka kita sebagai guru harus mampu menuntut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Coba kita renungkan, kira-kira kita selama ini sebagai posisi kontrol yang bagaimana? Coba Bapak Ibu pikirkan, yang mana kita yang sering menjadi posisi kontrol? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantaukah? Atau manajer? Pemantau. Pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer. Nah, kita jelaskan dulu ya. 5 posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Contoh, kalau dibuat lagi, kamu harus bersihkan kamar mandi sekolah ya, WC sekolah ya. Kamu kalau gak dengar ibu suruh kamu putar keliling lapangan 2 kali ya. Atau anak ibu kalau tidak pakai sepatu warna putih lagi, ibu nggak kasih lagi, ibu simpan ini, ibu kasih sama anak ibu. Itu merupakan penghukuman. Nah, apakah hukuman ini bagus? Memang kita laksanakan. Tetapi kalau penghukuman ini ada sisi buruknya, ibu, bapak. Kenapa?
kadangkala anak kita merasa dendam. Iya enggak? Pernah enggak Bapak Ibu ketika mengasih hukuman, wajah anak tuh langsung berubah menjadi dongkol? Pernah enggak ya? Iya. Ini sisi negatif dari hukuman. Dongkol, malah tidak mau nyapa kita di jalan. Atau hilang muka dia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah seperti ini. Oh, kamu kalau nakal kayak gini, gak kasihan sama ibu kamu. Susah payah ke sawah, ke sungai. Ayah kamu udah susah cari pasir ke sungai. Nah itu kamu masih aja main-main di sekolah. Gak capek kamu? Gak kasihan sama mama kamu? Gak kasihan sama papa kamu? Ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Apakah ini bagus? Bagus. Tapi ada sisi negatifnya juga. Semakin kita buat anak bersalah tersebut, dia tidak bisa mengeksplor dirinya lagi. Dia terasa terpojokkan. Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya ada. Yang mau menerima juga bagus. Yang tidak mau menerima, nah, dia nggak mau ngomong lagi, atau dia tidak mau mengeksplor dirinya lagi. Nah, lalu yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Seperti ini seperti ini contohnya. Ayolah Roland, belajar lagi. Dia gak suka kayak gini. Ayolah Roland, nanti kamu kena marah sama bapak kepala sekolah. Ibu kasihan sama kamu. Ayolah, seperti itu. Merasa kita jadi temannya. Ini bagus. Tetapi sisi negatifnya juga ada. Ketika kita dia merasa kita sebagai temannya, mereka akan menyepelekan kita. Iya. Nah, ibu Inatunya udah pemberang. Ibu Inatu gak pemarah. Ibu ini gak apa-apa katanya. Bu tuh kalau kita keluar juga gak apa-apa katanya. Nah, seperti itu. Lalu pemantau. Pemantau ini seperti ibu membuat kesepakatan. Kalau misalnya anak gue PR kurang nilainya 5 poin. Kalau anak ibu tidak datang, kurang poinnya 10 poin di disiplin. Tanpa kita beritahu. Jadi kita mau pemantau aja pakai angka-angka. Nah, ini bagus. Tetapi ada juga sisi positif negatifnya. Seperti anak itu tidak menyadari kesalahannya. Padahal tadi itu merupakan kesalahan. Kita udah kasih nilai negatif, dia tidak sadar. Nah, lalu yang terakhir itu manajer. Bapak Ibu tahu ya manajer apa? Yaitu mengontrol, juga menuntut, menumbuhkan bakat, serta memberikan solusi. Nah, salah satu kegiatan dari posisi manajer yaitu segitiga restitusi ini. 3 sisi dari restitusi ini, yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada segitiganya. Nanti kita gunakan kata-kata untuk menstabilkan identitas anak kita. Yang kedua juga memvalidasi tindakan yang salah mereka. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kata untuk menstabilkan identitas. Stabilizer identity. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan kita membenarkan perbuatan salahnya, tapi kita seolah perbuatan salahnya itu bukan dia satu-satunya melaksanakan. Contoh, dia bukan satu-satunya, seolah-olah kita ini sebagai teman curhatnya nanti ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Bukan membenarkan yang salah yang dilakukan oleh anak kita, tapi mengkondisikannya. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Anak ibu bukan anak yang satu-satunya yang berbuat salah seperti ini. Ibu pun pernah buat salah seperti ini. Seperti itu. Nah, ibu tidak mau anak-anak ibu semakin terpuruk atas kesalahannya, atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu mau mencarikan. Kita sama-sama mencari solusinya. Nah, seperti itu. Misalnya anak kita nih orang tuanya dipanggil-panggil sama temannya, nama orang tuanya dipanggil atau diejek-ejek. Kamu berhak seperti itu, tapi berikan penjelasan. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi lagi. Tapi ada cara lain yang lebih baik untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan.
kita cari validasi tindakan yang salahnya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, nama orang tuanya diejek-ejek, kan sesuatu yang penting rasa oleh dia tuh. Kamu patut bangga. Tapi apakah seperti itu dalam melakukan perbaikannya? Apakah harus memukul teman-teman kita? Apakah harus lempar batu atau tendang kakinya? Seperti itu. Nah, kamu perlu mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalnya sikapnya kurang sini, tambahkan yang bagian ini. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini, kita udah buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kita masih boleh kita tanyakan, kamu masih ingat gak ya dengan keyakinan kelas kita yang mengenai permasalahan ini? Iya Bu, misalnya dia mencontak ya. Yang mana? Jujur dan percaya diri. Karena Ibu tahu nggak, sikap jujur itu mesti ada dalam diri kita. Mesti Bu. Kalau kamu tidak jujur, bagaimana untuk kehidupan kamu? Maka apa yang harus selanjutnya kamu lakukan agar kamu tetap berlaku jujur? Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nak? Nanti dijelaskan sama anaknya. Kita berikan stabilizernya. Serta kelas seperti apa yang kita harapkan, Nak? Nah, kita lakukan konsultasi dengan anak-anak kita. Nah, ini contoh skenario yang saya lakukan bersama Roland. Alhamdulillah. Semoga bisa mengejar apa yang dalam usaha. Ya, kerjakan dulu ya. Semoga dengan Roland mengerjakannya dan yakin dengan yang Roland sampaikan, Roland menjadi pribadi yang lebih baik lagi, anak yang berakhlak mulia. Enak ya? Amin. Terima kasih ya Roland. Nah, seperti itulah kira-kira skenario-nya. Itu masih skenario ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kemarin saya juga ada mencobakan dengan Satria Bulkiah. Nah, ini nanti terlihat oleh Bapak Nasrul. Ketika baru duduk saja, saya tanyakan, Satria tahu nggak ya kenapa ibu panggil ke sini? Dia langsung jawab, ya bu, saya terlambat bu. Dia sadar, anak-anak kita ini pasti sadar dengan kesalahannya. Nah, jam berapa Satria datang ke sekolah? Jam 7 lewat. Nah, kenapa? Tanyakan kenapa, bagaimananya. Ini nggak apa-apa kalau Satria terlambat, tapi Satria harus punya alasan. Seperti itu, seperti yang diskenarikan. Tapi apa yang terjadi? Bukan seperti Roland tadi, langsung melakukan tindakan. Keesokan harinya, ternyata Satria Bulkiah tidak hadir. Ini ada peningkatan dari terlambat menjadi tidak hadir. Seharusnya dia lebih cepat datangnya, yang diharapkan. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ketika tidak hadir, saya coba WA orang tuanya, tetapi nomor WA-nya tidak aktif. Nelfon juga tidak bisa. Di hari Seninnya, Satria Bulkiah datang, tetapi masih terlambat. Saya lakukan pendekatan kembali. Satria, kenapa masih terlambat? Dilakukan tiga restitusi tadi. Lakukan budaya positif kembali. Nah, berapa hari setelah itu besoknya, alhamdulillah Satria selama 5 hari tersebut bagus lagi. Bagus kehadirannya, tidak terlambat lagi. Karena dia memiliki alasan, rumahnya jauh, harus diantar orang tua. Maka ke hari ke-6-nya Satria terlambat lagi. Kan saya tanyakan, Satria kenapa terlambat? Ayah ngantarinnya telat bu, saya udah siap dari tadi. Kalau seandainya telat kembali, Satria mau berapa dispensasi yang ibu kasih waktunya? Agar kita tetap disiplin ya. Walaupun kita kasih dispensasi waktu sampai jam berapa? Karena mengingat jauhnya jarak rumah anak kita ini dengan sekolah. Nah, dia minta 10 menit. Kalau seandainya lebih dari 10 menit bagaimana? Nah, saya siap bu membersihkan WC bu katanya. Oke, tidak masalah. Penghukumnya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Dia yang masalah dari Satria, solusi dari dia, dan memberikan posisi kontrolnya atau solusinya dari dia sendiri. Nah, demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, kepada Bu Eliza seterusnya. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Moderator, Ibu narasumber kita hari ini. Seperti yang dipaparkan tadi, kalau budaya positif itu tidak hanya dibentuk dari intelektual, tetapi dari lingkungan. Dengan segitiga institusi itu dapat menjadikan semua permasalahan dapat terselesaikan. Mulai dari masalah, kemudian solusi, dan kemudian posisi kontrolnya. Ya, seperti itu Bu Moderator. Baik, sekarang kita minta kepada peserta diskusi untuk memberikan pertanyaan seputar yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Ya, coba siapa di antara teman-teman kita yang akan memberikan pertanyaan? Kita buka pertanyaan untuk sesi pertama, 2 buah pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu, dari Bu Res. Ya, persilakan Bu Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Bu Ina telah beri penjelasan, penerangan bagaimana mengubah dari anak yang bersikap yang tidak seharusnya di kelas menjadi yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama-sama di kelas tersebut, baik dari guru dan anak-anak tersebut. Tapi karena saya mengajar di kelas rendah, yang saya temui di kelas saya itu agak jauh sekali dari temuan di kelas rendah. Karena di kelas rendah kita tidak bisa membuat membuat suatu peraturan atau mencari
mencari kesepakatan kepada anak didik kita apa-apa yang menjadi yang seharusnya yang ada di kelas, peraturan yang ada di kelas tersebut. Tapi kita yang mengemukakan, menimbulkan atau minat kita yang memicu supaya dia bisa menyampaikan. Itu pun tidak terlepas kita kerjasama kita kepada orang tua wali murid itu sendiri. Kita tidak lepas dari itu. Kita harus melibatkan wali murid kelas tersebut. Kalau Bu Ina dilihat itu kerjasamanya belum lagi ya Bu Ina yang melibatkan wali murid, masih di dalam kesepakatan sama anak didiknya aja. Tetapi kalau saya lihat di kelas rendah yang saya ajarkan atau yang saya kelola atau saya PBM yang saya lakukan, itu saya harus melibatkan orang tua di dalam perubahan disiplin yang saya tetapkan di kelas nantinya. Begitu Bu Ina, bagaimana tanggapan Bu Ina dengan temui saya ini, atau ada masukan atau supaya saya bisa membuat perubahan pula di kelas saya gitu. Makasih ya Bu Ina ya atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu yang bertanya, Bu Res. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada, kita kumpulkan pertanyaan dulu, baru kita jawab. Atau kita jawab dulu, baru selanjutnya pertanyaan berikutnya. Bagaimana, bagus? Langsung jawab. Ah, iya. Baik, pertanyaan Bu Res langsung dijawab oleh Ibu narasumber kita. Baik, terima kasih kepada Bu Res sudah menyimak dan memahami materi kita hari ini. Gini Bu Res, di kelas 1 tidak mungkin mereka membuat, oh saya harus datang jam 10 nanti bisa. Nah, tapi kita yang memancing namanya. Nah, anak ibu kalau kita pagi hari itu jam berapa kita datang ya nak ya? Kan keluar kata darinya. Janji kita jam itu datang, jam 7. Janji ya, kita buat kesepakatannya. Nah, berarti mereka telah terjadi persetujuan antara kita berdua. Berarti itu sudah termasuk kedisiplinan kelas yang disepakati. Kita kesepakatan kelas. Kita sudah sepakat dengan anak kita. Sudah dikatakan. Misalnya ngerjakan PR. PR harus dilakukan. Kalau anak ibu ada PR, kapan dikumpulkan? Seperti itu. Nah, kalau jam besok Bu. Nah, kalau tidak bikin bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi ada kesepakatan, bukan kalau tidak bikin nanti ibu panggil orang tuanya ya, atau berikan ancaman langsung tanpa melakukan kesepakatan. Tapi kalau sudah dilakukan kesepakatan, walaupun anak kelas 1 tidak membuat tulisan, kata sepakat tadi itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kalau Bu Res melibatkan wali murid, pastinya iya. Nah, ketika anak kita ada kesepakatan dengan anak murid kita tidak bisa selesai solusinya terus. Oh, ternyata dia ada masalah di rumah, atau kasih sayangnya kurang dari rumah, atau dia ada masalah dari rumah emang dibawa ke sekolah, bawaannya dongkol aja sekarang. Maka atau dia emang tidak hadir aja seminggu. Dia ditelepon dan dibilang sama orang tuanya sudah dibuat kesepakatan kelas. Maka kita perlu melakukan komunikasi dengan orang tua. Mesti ada. Apalagi di kelas 1, buat PR dengan orang tua disampaikan, pulang anak disampaikan. Nah, mesti emang itu merupakan kesepakatan Bu Des. Dengan mengikuti orang tua juga kesepakatan. Tapi kesepakatan ini kita solusikan berdua dengan murid dulu. Ketika tidak terselesaikan kesepakatan kita, seperti dia tidak hadir tapi kita tidak selesai, baru kita libatkan orang tua. Dan mungkin ya tiap hari orang tuanya datang ke sekolah, masalahnya anaknya itu. Nanti dia bosan. Atau ibu guru tak bisa ya selesai masalah anak saya di sekolah. Nah, tapi kalau hanya sekedar menanyakan PR itu kan bukan lagi indisipliner. Ketika kita mengingatkan itu kan biasa saja itu rasanya. Bukan ketika anaknya tidak buat PR baru kita melakukan indisipliner namanya. Ketika dia tidak mengerjakan baru indisipliner. Ketika kita mengingatkan belum termasuk indisipliner. Seperti itu. Ya, kita tuh harus bikin catatan ya Bu Ina ya. Iya. Kalau udah berapa kali Iya. ada
kita berikan tindakan. Kalau sekali 2 kali kita udah mengasih posisi kontrol manajer, sudah ngasih posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai rasa bersalah, tapi tidak mempan. Sana mempan atau sekali atau 2 kali atau 3 kali kita buatlah kesepakatan 2 kali, 3 kali Bu panggil orang tuanya. Nah kita panggil orang tuanya. Kita buat juga restitusi, 3 restitusi bersama orang tuanya Bu. Mana tahu dia orang tuanya memang ada masalah atau orang tuanya memang tidak bisa mengantarkan dia pagi itu jam 7 Bu Res, karena anak saya kayak gini Bu Res, atau saya harus kayak gini dulu Bu Res. Kasih solusi. Kalau seandainya anak kita jauh Bu, kira-kira jam berapa kita ngantrinya? Seperti itu. Bu Res, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu narasumber kita. Ya, selanjutnya mungkin masih ada dari rekan-rekan sejawat kita yang akan memberikan pertanyaan. Dipersilakan kepada Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator dan ibu yang memberikan pemateri kepada kita tentang budaya positif. Kalau di sini saya sifatnya meminta solusi. Ini kejadian di kelas kita sendiri agak berbeda dengan budaya positif, penerapan budaya positif pada siswa. Ini kita lihat kalau masalah keterlambatan, disiplin pakaian, pembuatan PR-nya, tentang tingkah lakunya aman. Tapi yang minta solusinya Ibu materi, bagaimana dengan anak yang tenang saja, diam saja, tidak ada tanggapan apapun. Padahal dia kalau masalah disiplin oke, bagus sekali. Tapi dia hanya diam, tidak ada memberikan kalau dalam belajar diam, ditanya hanya diam. Bahkan sudah dipanggil orang tuanya, diserahkan ke guru. Terserah Ibu Ira aja lah bagaimana cara solusinya. Jadi kalau saya sebagai guru memang ada kewalahan, makanya saya meminta kepada materi bagaimana menanggapi solusi anak seperti ini. Akan supaya dia bisa juga masuk kepada budaya positif tadi. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ira. Selanjutnya kita minta lagi jawaban dari pertanyaan Bu Ira tadi. Silakan Ibu narasumber kita. Terima kasih Bu Ira. Kalau udah kayak patung tuh diapain ya? Udah di A enggak, di B enggak, dibilangin enggak masuk, diduduk diam, dimarahin dia enggak salah ya Bu Ira ya. Nah, ketika anak kita seperti itu Bu Ira, kita tahu ya tingkat kemampuan siswa kita ini berbeda. Ada high, low, dan middle. Nah, apakah anak kita yang diam ini, kadang anak diamnya ada yang pintar. Dia pas ngerjain tugas betul semuanya Bu Ira. Diam-diam menghanyutkan. Ada kayak gitu kan? Nah, ketika Bu Ira, saya tanyakan dulu, apakah anak diam ini emang diam dan tidak ada isinya? Itu emang nggak ngerjain atau emang tidak melakukan apa-apa gitu? Kalau masalah ngerjain dia ngerjain, tapi Isi jawabannya ada yang hasilnya kurang. hasilnya kurang. Kurangnya nih bagaimana? Emang meleset sekali atau masih mengarah? Jauh Jawabannya ya. Tapi dia menulis tapi hanya diam gitu. Iya. Berarti dia masih bergerak ya, masih mengerjakan apa yang disuruh. Nah, selain kita melakukan segitiga restitusi Bu Ira, coba tanyakan kepada anak kita, kenapa mereka seperti itu? Atau dia ada karena bully? Mana kita tidak tahu kan? Atau dia dibully sama temannya ketika tampil, atau ketika dia membaca dia diolok-olokkan, atau dia membaca agak terbata-bata. Ketika dia mau tampil dia, nanti saya akan diolok-olokkan sama teman, atau seperti itu. Nah, seandainya tidak juga itu Bu Ira, kita perlu melakukan konsultasi dengan orang tuanya. Anak kita ini kayak gini, tapi tidak juga ada perubahan. Sudah saya lakukan kayak gini, sudah saya duduk bersama dia untuk mengerjakan tugas, dia masih segini. Coba lakukan sudah lakukan pendekatan dengan orang tuanya, ada orang tuanya tidak peduli juga. Seperti itu juga susah juga ya Bu Ira ya. Nah, kita coba suruh dia tes
IQ. Nah, di sana kan ada psikolognya Bu ya, dia tahu tahap-tahapnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak terselesaikan dengan kita yang sudah melakukan segitiga restitusi. Iya. Nah, kan ada orang yang lebih paham sekali itu. Kalau di SMP dan SMA kan ada guru BK ya, Bira ya. Nah, kita karena guru kelas mengkop semuanya. Sebagai guru kelas, jadi guru BK, jadi semua guru mata pelajaran, jadi teman, jadi semuanya kita. Nah, kadang kita harus berwajah manis ketika marah. Seperti itu. Karena tidak ada solusi. Kalau seandainya kita sudah melakukan segitiga restitusi, sudah panggil orang tua, sudah kasih penghukuman, sudah kasih posisi kontrol ke 5 posisi kontrol, tapi tidak ada perubahan, coba lakukan tingkat yang lebih tinggi, yaitu memberikan psikolog gitu. Atau kita bisa minta bantuan kepada Pak Herman untuk menyampaikan tanggapan tentang masalah anak Wira. Terima kasih. Sedikit juga pertama menanggapi dari Bu Res, kalau siswa misalnya terlambat, siswa kelas 1, kalau siswa terlambat itu bukan dari siswanya, itu dari orang tuanya. Umumnya siswa terlambat bukan dari anaknya, tapi dari siswa, dari orang tua. Karena orang tua seperti di rumah lambat membangunkan, lambat menyiapkan, karena siswa kelas 1 itu belum mandiri. Ada sebagian mandiri, tapi banyak yang belum. Jadi kadang selesai mandi berpakaian, nah kadang masih didandani sama orang tua, dan juga sarapan, kemudian mengantarkan. Kadang siswa di rumah sudah selesai, yang tukang mengantar, yang mengantarnya belum siap. Nah, itu maka terlambat. Kemudian masalah disiplin kesepakatan, kalau secara tertulis untuk kelas rendah itu belum paham. Memang harus nyinyir kita ke siswa melalui lisan, atau juga nanti berupa kita kasih reward. Nah, saya yang rajin, nah, dapat bunga, dapat bintang. Kemudian untuk Bu Ira tadi, siswa yang pendiam itu belum tentu mereka itu bodoh atau low tadi. Bisa jadi pintar istimewa, karena mereka mendengar materi diberikan guru gak puas, jadi mereka buat semacam apa namanya, menahan dirinya. Atau ada juga masalah di rumah, mohon maaf kadang walaupun kita desak, tapi mereka tuh merasa malu menyampaikan. Itu perlu kita bawa juga psikolog yang bisa menggali rahasia-rahasia pribadinya. Dan juga nanti juga yang ketiga, masalah perut. Kadang anakku dia perlu diam tuh jangan sanggup karena cuma nahan lapar. Nyolapa itu apa macam kayak cek guru masuk sekolah kita saja. Kayaknya bikin parut. Nah, jam 8 hari istirahat jam 10 lah mulanya bikin itu ya. Jadi kita siswa yang tadi itu memang kita harus kerjasama dengan orang tua, dan orang tua tadi menyampaikan tersalah Bu Ira lah, karena itu tidak mampu orang tua mengapakan anaknya. Nyari nak mampu, serang kawan. Jadi kita di sekolah ini memang guru seharusnya ada guru GPK. Kebetulan kita tidak punya, dan juga ada yang tamatan BK, tapi karena sekarang sudah alih guru kelas, tidak mungkin. Jadi nanti kita carikan solusinya. Kita sekolahkan harus ada guru GPK. Seharusnya 2 nih kan, kita 2 rombel. Jadi karena apa cukup 1 kita usahakan. Ya itu solusinya kami. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, mungkin sampai di situ pemateri kita pada siang hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan, jika semua insan yang ada di sekolah ini menerapkan sebuah segitiga restitusi, jadi ada masalah, ada posisi kontrol, dan akan kita temukan sebuah solusi, sehingga pembelajaran tidak menjadi beban bagi siswa, tetapi menjadi sebuah kebutuhan.
Ya, teman-teman semua, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita tangkap. Ya, mari kita minta aplaus untuk kita bersama. Demikian dulu pemaparan dari teman sejawat kita hari ini, yaitunya Ibu Adrida Mutiana Reski SPD. Semoga CGP Angkatan 7 Kota Padang sukses untuk beliau dan kita juga mengiringi langkah beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.